Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya ketika mengajar di salah satu sekolah dasar, tepatnya di kelas 3. Selama proses pembelajaran, saya menemukan beberapa siswa yang masih merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal penjumlahan. Khususnya, jika soal tersebut disajikan dalam bentuk soal cerita atau problem solving. Namun, ketika diberikan soal penjumlahan yang dasar, sebagian besar siswa sudah terlihat mampu menjawab dengan baik. Namun, saat bentuk soalnya berubah menjadi soal cerita, seringkali siswa masih merasa kebingungan dalam langkah proses pengerjaan soalnya. Adapun menurut Utari dan kawan-kawan 2019 menjelaskan bahwa terdapat siswa masih merasa kesulitan ketika mengerjakan soal cerita karena kurang memahami maksud soal dan kebingungan saat menentukan operasi hitung yang akan digunakan. Setelah saya amati, kemungkinan permasalahan tersebut muncul karena beberapa faktor. Salah satunya adalah metode atau gaya mengajar yang diterapkan oleh guru mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Misalnya, pendekatan pembelajaran yang kurang bervariasi atau kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami soal melalui konteks kehidupan nyata. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya memiliki sebuah argumen untuk mencoba menyusun modul ajar yang dirancang secara utuh. Di dalam modul tersebut akan mencakup berbagai komponen pendukung pembelajaran, seperti bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Nah, pada komponen metode ini saya sangat tertarik sekali untuk menerapkan metode gasing, yaitu gampang, asyik, dan menyenangkan. Kenapa saya merekomendasikan metode gasing? Nah, menurut penelitian Devi 2024, terdapat hasil bahwa metode gasing yang dipadukan dengan permainan tradisional berhasil meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Dikarenakan metode ini menjadikan pembelajaran matematika lebih sederhana, menarik, dan menyenangkan. Metode gasing menciptakan pembelajaran yang konkret, logis, dan menyenangkan. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya diajak berhitung, tetapi juga memahami makna dari operasi penjumlahan itu sendiri. Hal ini diperkuat oleh temuan Si Hombing dan kawan-kawan 2025 dalam Mata Hello Mual 2025 menyatakan bahwa siswa yang belajar dengan penerapan metode gasing terlihat lebih percaya diri dan lebih aktif dalam kegiatan belajar di kelas dibandingkan dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran biasa. Secara epistemologis, pengembangan modul ajar dengan pendekatan metode gasing berlandaskan pada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan diciptakan oleh siswa secara aktif melalui pengalaman belajar langsung. Nah, metode gasing dikembangkan oleh Profesor Yohanes Surya dengan prinsip bahwa konsep matematika dapat dipahami dengan cara yang sederhana dan menyenangkan jika disusun melalui tahapan yang sistematis, yaitu yang pertama, konkret ke semi-konkret atau visual, lalu ke abstrak. Sesuai dengan tahapan berpikir anak usia sekolah dasar menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, yaitu tahap operasional konkret. Yang kedua, siswa belajar dengan melihat, melakukan, dan mengucapkan sehingga konsep tidak hanya dihafal, tetapi benar-benar dipahami melalui aktivitas multisensori. Kemudian, yang ketiga, pendekatan ini juga sejalan dengan teori Brunner tentang representasi belajar, enaktif, ikonik, dan simbolik, di mana siswa memahami konsep penjumlahan dari benda nyata, gambar, hingga simbol angka. Modul ajar dengan pendekatan metode gasing memiliki nilai kebermanfaatan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pendekatan ini menciptakan proses belajar lebih gampang, asyik, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa termotivasi dan tidak merasa cemas terhadap pelajaran matematika.
Selain membantu siswa memahami konsep penjumlahan secara bertahap, metode ini juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan berpikir logis. Bagi guru, GASIK memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan bermakna, serta mendorong terciptanya lingkungan belajar yang kolaboratif dan positif. Nah, tentunya juga dalam modul ajar yang saya kembangkan memiliki kelebihan dan kelemahan. Antara lain, kelebihan yang pertama adalah meningkatkan pemahaman konsep. Siswa belajar dari konkret ke abstrak, sehingga benar-benar memahami proses penjumlahan, bukan hanya menghafal hasil. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Suasana belajar dibuat menyenangkan dan penuh aktivitas, membuat siswa lebih antusias terhadap matematika. Kemudian kelemahannya yang pertama, memerlukan waktu lebih lama karena proses belajar dilakukan bertahap. Konkret, semi-konkret, abstrak, satu topik bisa membutuhkan lebih dari satu pertemuan. Kemudian yang kedua, butuh kesiapan guru dan media yang memadai. Guru harus memahami langkah-langkah GASIK dengan baik serta menyiapkan alat peraga konkret. Mungkin itu saja penjelasan mengenai analisis permasalahan yang ada di SD beserta solusi untuk mengatasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.